ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mendekati akhir dari Ramadan dan ini termasuk 10 terakhir Ramadan di hari ke-23 Ramadan. Ya, mungkin sebagian besar dari kita telah melakukan amal soleh, baik i'tikaf secara full, maksudnya full malam atau sebagian dari malam, atau beramal soleh di rumahnya masing-masing. Maka semua dan sebagian dari kita mungkin menjelang Syawal atau menjelang Lebaran akan pulang kampung, atau ada yang pulang kampungnya setelah Lebaran. Ala kulli hal, kapanpun itu, maka terbuka jalan amal baru lainnya, yaitu silaturahim, dan juga mungkin untuk sebagian birrul walidain. Makanya kajian ini yang tadinya rutin kajian kitab Fawaidul Fawaid, kita skip dulu atau kita vakum dulu kajian kitab tersebut, dan kita alihkan ke kajian tematik, yaitu tentang berbakti pada orang tua, birrul walidain, dan silaturahim. Dua hal yang sangat korelatif dan relevan dengan kondisi kita insyaallah di akhir Ramadan atau di awal Syawal. Memang i'tikaf yang paling sempurna sebagaimana Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir secara full. Antum masuk masjid mulai dari 20 Ramadan di sore hari menjelang maghrib, dan antum selesai dari i'tikaf di malam takbiran. Namun kebanyakan, hampir atau mayoritas dari kita untuk zaman sekarang sulit untuk melakukan karena atau kewajiban pekerjaan dan semisalnya. Maka tidak bisa dipaksakan semua dianggap tidak sah i'tikafnya jika tidak 10 hari full, dan kan insyaallah tetap sah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan bukan suatu hal yang tepat jika ditabrak-tabrakkan antara mudik atau balik ke kampung dengan tidak beriktikaf, sehingga dinyatakan dan seseorang bisa berbakti kepada orang tua di kampung halamannya, seseorang bisa silaturahim, bisa i'tikaf juga. Ya. Maka ala kulli hal, kalau kajian tentang i'tikaf Anda sudah akan di tahun lalu, maka sekarang kita bahas lebih ke nuansa kampung, berwalidain dan silaturahim, dan fadilah atau keutamaan keduanya, keutamaan birrul walidain terutama. Baik ini bagi yang masih hidup kedua orang tua atau salah satunya, atau tidak sudah banyak, maka pintu bakti tetap terbuka untuk kita semua. Hanya segi komplit tidaknya itu
kepada kelengkapan hidup orang tuanya atau sudah. Namun semuanya ada amal soleh yang bisa dia lakukan. Ikhwas sekalian rahimakumullah dan juga para akhwat rahimakunallah. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah al-ihsan al-walidain bil qawli taqarrub Allah Ta'ala. Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kandung. Berbuat baik kepada kedua orang tua kandung dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan dan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu definisi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kandung dengan perkataan dan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Diawali definisi ini dengan al-ihsan, yaitu berbuat baik. Berbuat baik di sini baik berbuat baik dari segi syariat dan atau dari segi kearifan lokal, selama tidak melanggar syariat. Berbuat baik di sini yaitu yang sesuai syariat. Atau jika perbuatan baik tersebut memang tidak ada dalil khusus dari syariat, maka dikembalikan kepada kearifan lokal. Dikembalikan kepada kearifan lokal. Gitu. Ya. Karena begini, sebagian salaf itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau jalan lebih dulu di depan, ya, di depan orang tua antum, maka antum durhaka sama dia. Durhaka sama orang tua. Memang ada dalam perkataan Abu Hurairah, beliau mengatakan, tusammihi bismih, jangan kamu panggil nama orang tamu dengan namanya dia. Nama bapaknya siapa? Misalnya Paul. Kalau ini secara kearifan lokal jelek juga kan? Jelek. Secara syariat juga tidak sopan. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Wala tamshi amamah, dan jangan engkau berjalan di depannya. Kalau ini dikembalikan kepada bagaimana kearifan lokal, karena secara syariat ini juga tidak diatur secara spesifik. Apakah seorang anak yang berjalan di depan orang tuanya itu durhaka? Lah, enggak mesti. Ya enggak? Karena entah emang orang tuanya ridhonya begitu, atau di uruf kita udah biasa kayak gitu, enggak masalah. Gitu. Wala tajlis qablahu, jangan kamu duduk di sebelumnya, atau jangan kamu duduk duluan baru orang tuamu. Apakah mesti kalau anak duluan duduk berarti dia durhaka? Itu dikembalikan kepada uruf, tapi lebih afdal orang tua dulu duduk. Cuman ketika anak, dan kalau memang dari uruf keluarga udah biasa aja, maka nggak masalah. Ya, jadi harus dilihat juga urufnya, baik uruf daerah atau uruf keluarganya, gitu loh. Karena ada uruf keluarga gitu loh. Karakter antar keluarga tuh beda. Mungkin karena sukunya, mungkin karena dia lebih modern dan keluarganya lebih kolot, dan mungkin karena ada faktor lain. Mungkin ini keluarga ini murni satu suku dan ini keluarga multikultural misalnya. Tentu ada kultur yang beda itu di antara keluarga itu. Ya. Coba sekarang nih misalnya majelis ta'lim, terus habis kaji makan-makan, nah gitu. Itu yang tidak pernah di Al-Ikhlas Cibinong
habis kajian makan-makan nggak pernah jemaahnya. Kalau ustadznya panitia makan-makan, alhamdulillah. Makanya antum jadi panitia, ikhwan. Misalnya habis kajian pada makan bareng. Adabnya adalah sebenarnya yaitu ustadznya duluan yang makan, baru muridnya. Itu adabnya. Tetapi ketika uruf daerah situ atau kebiasaan di kajian situ, ustadznya mah kapan aja terserah ustadz. Mau ikhwan duluan, ya udah sok. Maka kok udah biasa kayak gitu nggak masalah, udah nggak masalah. Ini kembali kepada urf. Oke, dikembalikan kepada urf, ya. Nah, jadi perbuatan baik, ihsan, definisi tadi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kandung. Kemudian apa? Dalam rangka dengan perkataan dan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Berbuat baik di sini secara syar'i dan atau secara kearifan lokal yang tidak berseberangan dengan syariat. Yang tidak berseberangan dengan syariat. Coba antum rela nggak misalnya Aisyah, Hafsah, salah satunya pelakor, mau nggak antum bilang gitu ibunda antum? Nggak bakal mau. Maka orang pertama siapapun di Indonesia ini yang dia mencetuskan di media sosial istilah pelakor untuk istri kedua, ketiga, keempat, dosanya itu sampai sekarang itu ngalir ke dia. Ya, karena sekarang istilah poligami itu kedua, ketiga, keempat itu pelakor semua. Siapa yang ngikutin istilah-istilah seperti ini untuk istri-istri sah, maka itu yang pertama yang mencetuskan itu berat banget tuh dosa itu. Berlipat-lipat itu dosanya. Dan ini merupakan salah satu propaganda syaitan untuk anti terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal sejatinya apa? Sejatinya seseorang ketika bapaknya mencintai apa yang Allah Ta'ala bolehkan, maka dia juga mencintai apa yang Allah Ta'ala bolehkan. Selama itu sah, syar'i. Jadi mindset itu harus diubah. Jangan mindset hawa nafsu. Jangan mindset perasaan, ilmu syar'i. Kalau antunna ahlus sunnah itu bukan cuman apa? Jenggot doang, cingkrangan, cadaran. Mindsetnya juga harus sunnah. Kalau enggak melakukan, minimal jangan melawan. Sebelum antum dihisab oleh Allah Ta'ala, minimal jangan melawan. Minimal uskut, diam, shut up. Ya, diam lebih selamat Allah. Ya, jangan ikuti kita orang yang ngerti agama, ikhwan dan akhwat. Ya, tadi mencintai juga, tapi baktinya kepada ibu madunya tidak sama dengan baktinya kepada ibu kandungnya. Atau baktinya kepada ibu tirinya tidak sama dengan baktinya kepada ibu kandungnya. Baktinya kepada ibu kandungnya tidak sama dengan baktinya kepada ibu mertuanya. Jadi walid di sini yang kata Allah Azza wa Jalla, wa bil walidaini ihsana. Lafalnya walidain dan walidah menunjukkan kandung, bukan tiri, bukan madu, bukan mertua dan semisalnya. Berarti yang kandung ini beda urusannya, karena mereka yang paling berjasa. Itu, ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan saya mencintai mertua saya sama seperti saya mencintai ibu kandung saya, kalau memang kadar cintanya sama, maka antum perlu dipertanyakan. Really, antum sama mencintai orang tua kandung antum dengan mertua? Tapi kalau ini hiperbola aja, silahkan, fadhol. Mungkin persamaan ini hanya untuk membuat istri senang atau suami senang gitu. Tapi ketika antum menyamakan, nggak bisa. Secara real nggak bisa. Karena orang tua kandung ini di syariat itu sudah khusus, ada tempat khusus. Ya. Jadi walidain. Coba antum lihat di ayat-ayat di surat Isra. Qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
di ayat-ayat lain Al-Ahqaf, di surat Luqman, di surat-surat lainnya, di surat Al-Baqarah, abil walidaini, selalu walidaini, selalu walidaini, selalu walidaini. Orang tua kandung, orang tua kandung, orang tua kandung. Ya begitu. Makanya tadi definisinya berbuat baik kepada orang tua kandung. Ya, kandung ini penting banget. Dengan apa? Dua hal, perkataan lisan dan perbuatan hati. Perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Adapun masalah hati, kadang-kadang mangkel, iya. Ada nggak di antara antum kadang-kadang mangkel pada orang tuanya? Bukan ada, semuanya pernah mangkel sama orang tua. Bahkan dari kecil pun kadang-kadang mangkel, iya. Ya, disuruh beli minyak tanah misalnya. Ya dulu Pak. Ya enggak dulu. Dulu zaman-zaman 80 90 kan disuruh beli minyak tanah kan? Iya. Pakai deterjen, dirjen, aduh lupa lagi saya apa deterjen apa? Dirgen. Ya. Pokoknya yang itu loh yang kita bawa tuh tenteng. Iya, itulah itu tuh. Nah, lupa lagi cara bacanya itu. Nah, itu kan keinget itu. Kalau lagi kosong, kita tendang-tendang nggak pakai lutut. Enggak. Dong gitu kan. Nah, udah seneng tuh karena apa? Kayak nanti kembalian nggak balik gitu kan. Pas balik udah keisi, nggak ditendang-tendang lagi karena kalau ditendang-tendang bakal tumpah, ya enggak? Karena dulu karena dulu dirjennya itu kan nggak ada tutupi biasa itu. Iya. Sama kita sama. Jangan-jangan kita orang yang sama dulu ya. Nah, coba pas pulang, ada kembalian. Mana kembalian dong? Nih. Enggak dikasih. Maksudnya enggak dikasih sama orang tua. Padahal kita udah berangan-angan tadi buat beli gambaran, nih kan? Di tukang ager. Itu orang Jabodetabek tahu tuh cerita kayak gini. Nah, kesel nggak? Kesel. Anak kecil kesel. Udah tua, kita udah tua, gede, makin mangkel sama orang tua kadang-kadang. Kenapa? Karena orang tua makin ngeselin, makin kekanak-kanakan, makin bikin kita itu harus sabar. Ingat, orang tua nggak mesti selalu benar. Tetapi kenapa kita harus tetap berbakti? Karena justru di sabar itulah jalan kemenangannya. Gitu loh. Orang tua nggak mesti benar. Padahal keputusan orang tua bisa aja salah atau sok tahu. Udah beda zaman Pak, gitu. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Sekarang zaman Siti Nur Instagram. Udah beda. Atau Siti Nur TikTok. Udah beda sekarang. Gitu. Enggak, pokoknya kamu harus satu kasta, harus satu ini. Ya Allah Pak, sampai kapan? Walaupun kamu enggak nikah seumur hidup, yang penting harus ikut sama bapak gitu. Wah, Masya Allah. Tapi harus sabar dengan kekolatan orang tuanya. Belum tentu benar memang. Tapi Allah Ta'ala perintahkan agar tetap birrul walidain. Kenapa begitu? Karena ada makna di balik itu, ada pahala besar di balik itu, dan ada jawaban Allah di balik itu. Tetap harus birrul walidain. Mangkel, iya. Makanya dikatakan di sini perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Kalau hati mangkel, itu udah sering anak itu mangkel sama orang tuanya. Apalagi anaknya bermanhaj salaf, orang tuanya kuburiyun, pemuja kubur. Ya. Orang tuanya pecandu habaib misalnya, atau muhibbin, ya. Sering ngejelek-jelekan manhaj salaf misalnya. Sabar. Bapak, pokoknya kalau bapak masih menjadi muhibbin, saya menjadi, tolong remove saya dari kartu keluarga. Mungkinkah gitu? Enggak, tetap kita inline terhadap bapak kita, orang tua kita, ibu kita. Nggak bisa. Biologis forever, selamanya sampai kita mati. Ini orang tua kita. Memang mungkin salah keputusannya, bahkan bertentangan dengan syariat. Tapi ada poin yang kita harus sabarin. Karena ini orang tua, gitu loh.
maksudnya orang tua kandung. Ada nilai yang harus kita jaga. Abu Hurairah orang tuanya ketika itu ibunya apa? Kafirah. Mencela Nabi SAW sampai bikin Abu Hurairah nangis berkali-kali. Tapi apa pernah Abu Hurairah mencela, mengutuk, menghinakan ibunya sendiri? Enggak. Ternyata ada jawaban dari Allah ketika Rasulullah SAW mendoakan buat ibunya, tiba-tiba ibunya masuk Islam. Ingatlah, sabar dengan kakunya, ngeselinnya orang tua, itu pasti ada reward dari Allah. Pasti. Karena apa? Di antara hal yang akan kita rasakan adalah toh kita nanti bakal tua bapak atau ibu kita. Dan kita akan sedablek itu juga. Kalau kita sekarang sabar sama orang tua, nanti anak kita juga bakal sabar dengan dableknya kita. Bagi bapak-bapak, bapak-bapak kan abu dablek, ya. Dia omongin padahal salah dia, tapi tetap aja. Iya. Tetap aja, nggak mau ngalah. Tetap aja, padahal tahu dia salah. Enggak. Karena saya bapaknya, sebagai kepala keluarga. Itu kan bikin kesal keluarga. Tapi harus sabar. Mau gimana? Masa doain, ya Allah cabutlah nyawanya, subhanallah, janganlah. Masa gitu ngomongnya? Berikan hidayah ya Allah. Ya Allah buatlah saya sabar minimal gitu. Karena akan ada jawaban dari Allah terhadap anak-anak yang sabar. Dan sabar ini, kenapa Nabi SAW mengatakan was-sabru diya? Sabar itu sinar. Was-salatu nur. Salat itu cahaya. Kenapa sabar itu sinar dan salat itu cahaya? Kenapa sabar duluan baru salat? Ta'inu bis sabri was salat. Kenapa sabar itu sinar, dia, dan kenapa salat itu cahaya? Karena salat itu seringkali pantulan dari sabar. Antum nggak bisa salat dengan baik, dengan khusyuk kecuali harus sabar dulu. Taraweh lama, harus sabar dulu modalnya. Kalau nggak sabar pasti panas total. Karena apa? Karena sabar itu ada panas yang ditahan. Sabar itu ada panas yang ditahan. Kayak sinar. Sinar sama cahaya beda. Ini nih sinar. Ya, lampu ini sinar. Hari itu sinar. Bulan itu lebih ke cahaya. Ini sinar. Apa sinar? Karena ada sumber dia yang di situ ada sisi panasnya. Gitu loh. Begitu. Antum pegang aja tuh. Panas. Dari kemarin soal dinyalain panas. Panas nih. Nah, orang yang sabar panas enggak? Panas. Makanya ada meme apa? Sabar. Orang sabar pasti kesel. Sabar nak, sabar. Orang sabar pasti kesel. Iya, ada kesel tapi ditahan. Makanya dikatakan oleh Allah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan ghaidh. Ghaidh itu apa? Gejolak dalam hati, kesel itu ditahan sama dia. Itu amal soleh itu di surat Al-Imran. Juga kata Nabi SAW, tadi kata Allah Azza wa Jalla, sekarang kata Nabi SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu remehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun kamu menemui saudaramu dalam keadaan wajah itu bebas, wajah itu wajah sumringah. Enggak semua orang wajah sumringah itu menggambarkan isi hatinya. Kadang-kadang mangkel, hatinya itu udah berkobar-kobar. Kalau dilihat dari aura belakangnya merah, tapi dia senyum. Senyum belangkon, ya. Depannya rata, belakangnya mangkel, ya. Belakangnya ngepal gini, belakang. Tapi di depan, mas. Agak aja loh, gitu. Ketika udah di belakang. Tapi di depan berusaha untuk jangan sampai ketahuan saya lagi kesel sama dia. Itu sebenarnya udah baik, Pak. Udah baik gitu. Antum lihat Anda sumringah enggak dari tadi? Hah? Antum kalau lihat Anda senyum, jangan kira Anda enggak kesel sama antum.
ya kan? Udah lagi puasa ya, tadi malam belum tidur, kajian dingin kayak gini, pada hari tidur ngorok lagi, ya kan bikin kesel ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ditahan aja kan gitu. Nah, yang seperti ini aja ada sabar, kesel, ditahan. Ini diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla, wal kadhimina apalagi sampai level wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Apalagi kalau levelnya itu kepada kedua orang tua kandung. Ditahan, kesel ditahan, dan memaafkan kedua orang tua akan kekolotan mereka. Misalnya, akan ketidaktahuan mereka, akan salah pahamnya mereka, akan salahnya keputusan mereka, dimaafkan. Kalau kepada orang yang biasa aja, ini diapresiasi oleh Allah, memaafkan ini diapresiasi, apalagi pada kedua orang tua, yang mana hablum minan nas terbaik adalah kepada kedua orang tua kandung. Gitu. Nah, dengan perkataan dan perbuatan, walaupun hati itu mangkal, tapi tetap perkataannya baik, tetap perbuatannya baik. Tapi semua itu harus taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata pengen baik aja, tapi ini ibadah gitu loh. Baru disebut birrul walidain. Maka segala amalan baik kepada orang tua yang tidak ada dasar karena Allah, berarti dia cuman bakti biasa doang. Ya orang baik aja, udah gitu aja. Orang baik aja udah. Bukan orang yang secara syariat dia birrul walidain, bukan. Gitu. Nah, kita ketika udah mengenal tauhid, mengenal akidah yang benar, tauhid, sunnah Nabi SAW, kita itu kalau berbuat baik, berbuat ihsan, apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini amalannya besar walaupun kelihatan kecil, yaitu kepada orang tua kita. Kita cari ridha Allah. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut di beberapa ayat kayak di surat An-Nisa 36, dan surat ayat lainnya banyak di Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Ini tauhid, hablum minallah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kedua orang tua kandung. Ini hablum minan nas. Diqarinkan, disandingkan, disampingkan langsung antara tauhid dengan birrul walidain. Makanya ajaib kalau ada orang katanya bertauhid, ngaji tauhid, tapi sama emaknya dia durhaka, sama bapaknya dia mencela. Ini luar biasa, ini kok bisa gitu loh. Kok bisa seperti ini? Sampai ana pernah mengatakan di beberapa majelis, kalau di antara antum ikhwan yang hadir di majelis ini ada yang sedang bermasalah sama emaknya atau bapaknya, ahsan antum pulang sekarang. Enggak usah ngaji dulu. Benerin dulu hubungan antum sama bapak ibu antum. Sama kayak Nabi SAW ketika ada yang mendaftarkan diri untuk berjihad, ya Rasul saya pengen jihad. Kamu masih punya orang tua enggak? Dan Nabi SAW tahu bahwasanya orang tuanya itu menangis. Ya. Atau dalam redaksi lain, maka kata Nabi SAW, atau dalam athar salaf, mohon dikoreksi, kata beliau SAW, irji' fa'abhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Pulang. Ya. Sampai level jihad aja, jika ada orang tuanya kurang ridha, maka disuruh pulang, balik ke orang tuanya. Atau dalam redaksi hadis Nabi SAW, irji' fa fihi ma fajahid. Pulanglah kamu. Nah, maka terhadap kedua orang tuamu itulah kamu berjihad. Jadi termasuk jihad, birrul walidain termasuk jihad. Nah, di antara antum, kalau misalnya ada yang kerja harian, masya Allah, membanting tulang, bekerja keras, berkeringat setiap hari, pergi kena macet, pulang apalagi, maka itu buat siapa? Selain buat anak istri, buat nafkahin orang tua juga. Jihad nggak itu? Jihad.
Termasuk beberapa dari antum matanya sudah mulai menutup, kebuka, menutup, kebuka, menutup, kebuka. Jihad. Ya. Tapi kalau nutup terus, jahat antum abang. Antum nutup terus, subhanallah. Ana tahu memang capek, tapi please lah, bantu ana. Karena ana juga merasakan apa yang antum rasakan. Please lah. Jangan memprovokasi ana untuk melakukan apa yang antum lakukan. Karena ana lagi di kamera ini. Nggak enak dong, ya. Antum. Jangan tidur lah. Kita kan dari tadi malam ngobrol. Kita partner dari tadi malam ngobrol enak, diskusi. Antum malah tidur sekarang, ninggalin ana, subhanallah. Oke. Kemudian birrul walidain merupakan sifatnya para nabi, dan kita wajib mencontoh para nabi. Kalau Rasulullah SAW, kedua orang tua telah wafat sejak beliau belum lahir, satu, dan juga setelah beliau lahir beberapa waktu. Jadi tidak ada orang tua kandung. Tapi meskipun itu, beliau pun berbakti pada orang tua yang dimanzilahkan seperti orang tuanya, yaitu Abu Thalib. Sayangnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Baktinya Rasulullah SAW ketika itu kepada Abu Thalib, paling maksimalnya baktinya adalah sebelum wafatnya Abu Thalib, maka Rasulullah berdakwahi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, gitu. Ya qadarullah, nggak ikut juga. Ya Allah Ta'ala takdirkan seperti itu, sampai Allah Ta'ala turunkan ayat, la tahdi man ahbabta walakin Allah yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang engkau cintai sekalipun, melainkan Allah lah yang punya hak untuk memberikan hidayah taufik. Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria, ya, anaknya Zakaria alaihissalam, itu bapak anak Nabi keduanya. Ya, dan di sini dalam surat Maryam ayat ke-14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan di sini Yahya itu adalah anak yang barran biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau antum melihat kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam di surat Ali Imran, awal menuju pertengahan dari surat Ali Imran, antum mendapatkan bagaimana Nabi Zakaria sudah berusia tua dan istrinya itu dianggap mandul juga. Bapaknya usia tua, maksudnya Nabi Zakaria udah tua, kemudian istrinya mandul juga atau sudah tua juga. Itu kan mana orang berpikir punya anak. Namun ketika melihat Maryam yang merupakan salah satu ponakan dari Nabi Zakaria, Maryam bin Imran, Maryam itu bapaknya namanya Imran, makanya Ali Imran, dan Maryam ibunya namanya Hannah. Maryam ibunya namanya Hannah. Tapi ajaibnya orang Barat itu punya nama untuk anak mereka Hannah. Tapi Imran nggak ada, ya nggak? Maksud, paham nggak maksudnya? Pernah nggak dengar nama orang Barat, orang Kristen, Hannah? Ada. Itu dari itu ibunya Maryam, ibunya Maria. Bapaknya Maryam siapa? Imran. Nggak ada. Stephen Imran, nggak ada. Imran Islam banget namanya soalnya. Imran. Bapaknya Maryam. Nah, ketika melihat Maryam di mihrab masjid, rumah ibadahnya Zakaria, itu kok mendapatkan banyak sekali hal-hal yang Masya Allah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Zakaria terus terpintas pengen punya anak tiba-tiba. Jadi kadang orang udah tua itu walaupun belum punya anak tuh pengen tetap punya anak. Minta sama Allah Ta'ala kemudian anak. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan pada anak melalui malaikat mengabarkan padanya. Dan akhirnya punya anak, disebutkan oleh Allah namanya siapa? Yahya. Ismuhu Yahya. Yahya ini dari nama anaknya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ini berbakti pada orang tuanya padahal sudah tua sekali orang tuanya itu. Gitu. Ya, barran biwalidayhi.
Juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu berbakti pada orang tuanya. Siapa orang tua Nabi Isa? Maryam. Ada bapak? Tidak ada bapak. Kata Allah Azza wa Jalla surat Maryam ayat 33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, jadi Allah Ta'ala menjadikan aku itu diberkati dimanapun aku berada, kata Nabi Isa AS. Wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala mewasiatkan kepadaku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, berbakti pada walidati, ibu saya, karena walidah, ibu, cuma punya ibu, nggak punya bapak. Beda kalau misalnya Nabi Zakaria di surat Maryam ayat ke-14, ya, Nabi Yahya barron biwalidayhi, dua, berarti bapak ibu. Tapi kalau misalnya Nabi Isa barron biwalidati, karena cuma punya ibu, nggak punya bapak, gitu. Nah, itu para nabi, mereka bakti sama orang tuanya. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya berbakti pada kedua orang tua. Hadis yang sangat relevan dengan ini, silaturahim, yaitu hadis yang masyhur, man sar an yubsata lahu fi rizqihi wa yunfi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan atau dipanjangkan usia, maka haknya dia rahim, dan rahim yang paling ke tua kampung. Mereka wafat, ya kakek nenek, maka ke teman-teman sahabat dekat atau keluarga mereka. Nah, di sini kalau mau cari rezeki misalnya, betul itu kita ikhtiar secara duniawi, tapi ada ikhtiar secara syar'i, di antara doa, bertauhid pada Allah, menjauhi dosa, banyak istighfar, dan juga di antaranya adalah silaturahim, terutama pada orang tua kandung. Penting banget itu. Penting banget. Ya. Jangan perhitungan, memang misalnya pas-pasan dah untuk orang berapa gitu. Tapi kalau memang segitu bisanya udah segitu, jangan dikurangin. Jangan dikurangin. Yang udah biasa rutin ngirim jangan dikurangin, kecuali ya, karena boleh jadi selama ini antum diluaskan rezekinya dengan sebab antum ke orang tua. Makanya balance. Dan Allahu a'lam, sepengalaman banyak orang yang ekonominya bagus dan berkah rata-rata karena suka bakti sama orang tua dan membantu orang tuanya, gitu. Insya Allah berkah itu hartanya, dan akan ada wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah lah yang akan menggantinya. Kalau Allah yang ganti, itu enggak tanggung, ikhwan. Gini loh, antum kalau ngasih sesuatu ke orang kaya nih, ya, antum ada orang kaya, antum kasih apa orang kaya? Coba, antum kasih apa orang kaya? Kue buatan antum. Karena kalau kue beli, dia bisa lebih baik daripada antum belinya. Ini Pak, kue dari anak, gitu. Kira-kira kalau orang kaya itu ngebalas, kira-kira ngebalas dengan yang lebih kecil daripada kue nggak? Ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Mesti yang lebih bagus daripada kue yang antum kasih. Antum kasih apa? Kue apa sih? Cilok. Masa cilok? Orang kaya masa makan cilok? Kue biasa lah, kue lah, donat kecil lah, donat yang di pakai pasir lagi pakai putih itu trik apa? Gula halus ya? Iya, di masukin plastik terus digini-gini gitu. Nih Pak, orang kaya nih, buat orang kaya nih. Makasih ya, kata dia.
Kebetulan nih saya lagi lapar gitu. Itu tetangga kaya tuh. Kira-kira dia mau memberikan feedback dan membalas. Apakah dengan membalas yang sama dia balas nih besoknya datang, Pak, karena kemarin udah ngasih saya donat yang di apa? Donat apa sih namanya itu ya, kayak gitu ya? Donat gula gitu. Sekarang saya kasih Anda donat gula juga. Mesti kita masih mikir, ini benar gak sih saya kemarin ngasih orang kaya gitu kan? Masa gini juga gitu kan? Orang kaya juga punya gengsi lah. Sekali ngasih, wah ngasihnya, Pak nih Samsung S25 Galaxy terbitan baru. Karena Bapak kemarin ngasih lagi lapar. Ini saya kasih dah buat Bapak. Aja cuma 2.500. Ya, Masya Allah. Misalnya pokoknya yang jauh lebih bernilai daripada donat. Begitu. Ustaz, ya. Ustadznya kaya. Ya. Masya Allah lah pokoknya. Ketika ada ikhwan pengajian misalnya, juaran cilok, ya, Ustadz datang, habis kajian, akhi antum jualan cilok, bagi dong, kan nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Karena usahanya kaya dermawan, ini ada 100.000 buat antum khalas. Tapi anda beli 50.000, antum kasih ke orang-orang 50.000, 100 buat antum. Relevan nggak kira-kira? Wajar nggak Ustadz kayak gini misalnya? Wajar nggak? Apa nggak ada kayak gini? Nggak ada kayaknya ya, jangan-jangan ya. Maksudnya orang yang karim, mulia, itu tanggung-tanggung ngasih gitu loh. Itu baru orang yang hartanya limited. Karena Allah Ta'ala maha kaya, nggak terlimitkan kekayaannya, nggak kekurangan. Ketika kita menafkahi orang tua kita atau memberikan mungkin hadiah bagi orang tua kita, Allah Ta'ala akan ngasih feedbacknya pasti. Dan feedbacknya itu nggak mungkin setara kita kasih ke orang tua, yakin deh. Allah itu pencipta alam semesta. Kalau Allah kasih jauh dari yang kita berikan kepada orang tua, yakin deh. Dan Allah itu merasakan semua teman-teman sekalian. Makanya teman-teman di sini ikhwan, terutama laki-laki ya, yang masih punya orang tua, masih terus dibantu keluarga orang tua, itu jangan dikurangin. Karena kalau dikurangin, kemungkinan nikmat yang antum dapat selama ini bakal berkurang juga. Dan mungkin selama ini yang membuat Allah Ta'ala membalance ekonomi antum adalah baktinya antum sama orang tua. Maka jangan dikurangi. Dan jangan menganggap orang tua ini seperti apa, mempersulit, bikin antum sulit. Jangan. Karena sesulit-sulitnya kita dalam menghadapi orang, menghandle atau kita nafkahi orang tua, sebenarnya ketika mereka tidak ada, itu mungkin lebih sulit daripada ini. Jadi udahlah, lanjutin aja. Allah Ta'ala akan tolong kok. Jadi rezekinya diperluas. Mudah-mudahan nanti yang pulang kampung bakti sama orang tua, nanti habis lebaran semoga naik pangkat. Naik pangkat kemana tuh? Naik gaji, promosi ya. Kemudian dagangnya lancar, makin laris. Beneran deh. Dua orang tua tuh. Ana jujurannya kemarin nih Sya'ban terakhir, dagangan ana kok agak seret gitu, layu gitu ya. Udahlah. Gua nanya, gimana dagangnya? Ya, qadarullah belakangan ini agak gimana gitu, agak sepi-sepi gimana. Ya udah mudah-mudahan insyaallah. Didoain habis itu sama ibu ana langsung diam terus mikir. Ana tahu bakal didoain nih, lihat aja didoain. Tapi nggak di depan ana. Tahu nggak besoknya? Langsung lancar, banyak banget yang ini, banyak langsung. Banyak yang beli langsung. Terus besok-besok ana pas datang ke ibu ana cerita, tiba-tiba kemarin awal Ramadan langsung banyak banget yang beli, alhamdulillah. Itu makanya didoain ternyata sama ibu ana. Begitu juga ibu-ibu antum, bapak-bapak antum, lagi ibu antum, insyaallah doain rezeki buat antum itu insyaallah terjawab ya.
Tapi kadang-kadang sebagian ibu-ibu baru ketika anaknya ngasih duit. Tapi keberatan nggak kira-kira kita ngasih? Nggak usah. Kalau istri aja nggak keberatan, ke ibu kita harusnya juga nggak keberatan, bahkan lebih legowo lagi harusnya. Boleh nggak kita ngasih ke ibu lebih banyak daripada istri? Boleh nggak? Boleh dengan syarat satu, udah tercukupi. Kedua, kalau bisa nominalnya jangan dikasih tahu ke istri. Nah, gitu. Enggak, Bu? Istri tercukupi nih. Baru ngasih ke ibu lebih banyak. Atau ngasih ke istri apa? Berapa standar kita? Misal ke istri sebulan 4 juta, misal. Cukup nggak buat rumah tangga gitu? Ke orang tua 10 juta. Kenapa pada diam? Gak mungkin ya? Iya sih, emang gak mungkin sih. Misal aja kan, misal. Ekstrim kan 10 juta. Berarti 2,5 kali lipatnya istri tuh. Boleh nggak istri? Kalau antum punya duit, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak? Ya kan, boleh nggak? Boleh. Itu syarat pertama, istri udah tercukupi, udah cukup. Syarat kedua, jangan kasih tahu. Istri, bini, itu saya ngasih ke ibu saya 10 juta loh. Kira-kira Rusia Ukraina damai nggak kira-kira itu? Sa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya ini ada beberapa makna. Bisa maknanya yaitu memang usia panjang, yang mana ditakdirkan kalau misalnya dia tidak silaturahim, dia hanya segini usianya. Tapi karena dia rajin silaturahim, maka dipanjangkan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Udah itu semua takdir. Atau bisa juga maknanya dipanjangkan usianya adalah diberkati umurnya, seolah-olah dia seperti orang yang berusia panjang, diberkati usianya dengan aktivitas yang bermanfaat, dengan harta yang diberkati, kemudian bersedekah sana sini. Itu berkah. Lalu usia panjang, jadi urusannya berkah. Untuk ketaatan mudah, itu berkah tuh usia. Orang yang buat ketaatan itu mudah kayak orang yang berusia panjang, karena pahalanya banyak. Karena inspirasi untuk orang lain itu banyak. Kira antum kelihatan soleh, itu inspirasi orang-orang, inspirator, bisa. Jangan kira antum berjenggot kemudian gak memberikan inspirasi pada orang-orang kan, benar berinspirasi. Coba aja antum ke musola SPBU Pertamina misalnya. Terus ada orang-orang yang mereka mau sholat tapi nggak ada imam, antum datang pasti antum jadi imam mereka. Ya nggak mungkin. Wah ini pasti jenggotan nih cleaning service, nggak mungkin ngomong gitu. Yang antum ustadz, walaupun antum pas kajian tidurnya luar biasa, tapi ustadz antum. Iya. Diustadkan. Ayo ustadz, fadhol ustadz. Silakan Pak. Waduh, janganlah. Ya, tetap diustadkan. Karena apa? Penampilan seperti ini sunnah ini membuat wah ini ada cahaya, menebar cahaya sunnah gitu kan. Ini cahaya ini, wah masya Allah ini beda lah, iyalah, iya. Jangan kira antum kelihatan baik dengan sunnah ini kemudian orang tuh ada yang benci, ada, tapi inspirasi kebaikan. Kemudian yang akhwat yang bercadar itu memang ada juga yang nggak suka, sinis ada, tapi sebagian orang terinspirasi dengan itu. Ada kok perempuan-perempuan yang mungkin belum jilbaban atau jilbabnya masih jilbab PKS misalnya, tahu jilbab PKS kayak gitu. Ada. Ya jilbab ya kayak gitu ya. Atau jilbab artis ada. Tuh ketika lihat yang cadar, sebenarnya hati mereka ada tuh yang di antara mereka pengen terketuk, pengen banget kayak itu deh. Pengen banget deh kayak gitu. Pengen jilbab lebar kayak gitu, kayaknya anggun, terus terjaga gitu, pengen banget. Ada yang kayak gitu, perempuan-perempuan ada. Iya. Yang suatu saat mungkin akan dapat hidayah. Antum lihat artis-artis tuh banyak loh yang mulai jilbab lebar. Walaupun gosipnya juga lebih lebar lagi. Tapi jilbabnya udah lebar. Itu nggak mungkin mereka mau seperti itu kecuali telah melihat sampel sebelumnya dari orang-orang.
Nggak mungkin mereka mau kayak gitu. Karena udah ngeliat sampel. Oh, ternyata jilbab lebar tuh orang-orangnya fine-fine aja ya, mereka baik-baik aja ya. Ya, menginspirasi. Ya. Di keluarga juga begitu bisa insyaallah. Misal nih, ketika kita rajin nih, kalau antum berapa bersaudara? Antum adalah sulung atau paling tua atau dari urutan berapa dari anak-anak orang tua antum. Dan ternyata antum yang paling rajin nafkahin. Mungkin aja ada antum juga akan ikutan. Keluarga antum akan melihat, ternyata yang suka nafkahin bapak ibu kita dari kita nih saudara, ternyata dia yang paling berkah hartanya. Akhirnya mereka ikutan. Nafkahin orang tua. Menginspirasi beneran deh. Jadi itu berkah. Itulah diantara efek silaturahim berkah. Ya. Ini kajian ada selesainya nggak kira-kira? Kan kita nggak makan pagi nih. Ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan cepat-cepat, kalau tidak ada, ya udah ya. Nah juga bisa makna dari dipanjangkan usianya, yaitu kalau toh dia mati, maka dia akan tersebut-sebutkan namanya akan disebut-sebut seolah-olah dia masih hidup. Jadi orang yang rajin silaturahim, rajin menyambung rahim, terutama orang tuanya, itu akan dikenang baik oleh keluarga, dikenang baik oleh masyarakat, orang baik. Beneran deh, kalau misalnya kita itu rajin ke tetangga, ngasih ke tetangga, itu pasti dikenang nama tetangga. Ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu birrul walidain. Ketika orang-orang tahu kita itu bakti sama orang tua, orang-orang juga dapat inspirasi dan mengenang. Memang bukan itu tujuan kita, tapi itu menunjukkan bahwasanya nama kita itu baik di mata manusia, yang mana itu diantara bukti bahwasanya Allah Ta'ala menganggap kita itu baik. Ya kawan, kalau misalnya kita itu jelek, juhud, buruk, jahat, Allah Ta'ala akan berikan pada kalbu manusia kebencian terhadap kita. Walaupun di hadapan kita mungkin kelihatannya mereka baik-baik, tapi di hati mereka tuh nggak suka sama kita. Itu ada beberapa perkataan ulama tentang itu ya kawan. Ada kecurigaan, kekesalan melihat mukanya gitu. Itu kadang-kadang orang-orang awam pun bisa ngelihat. Keselnya tuh kayak, kok sebel yang lihat dia, kenapa ya, di padahal enggak. Itu kata Syekh Utsaimin dalam salah satu kitabnya, itu syarah, sepertinya syarah usul fit tafsir atau syarah al-qawaid al-mutlana, lupa yang mana, salah satu dari dua buku itu. Siapa yang suka bermaksiat diam-diam, sering melakukannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir tersebut melalui hati orang-orang, perasaan dan firasat orang-orang, bahwa ini orang ini nggak baik, dia punya kejahatan, tapi gue nggak tahu apa kejahatannya. Nah kadang-kadang kita juga kadang punya firasat kayak gitu ikhwan, cuman kita nggak boleh nurutin itu juga. Coba antum ketika ngeliat nih, ada orang lewat itu, ada orang ya, pakai tato, bukan nggak pakai tato deh, dia pakai cincin gede-gede, ya, gede cincin gede itu, sama jari gedein cincinnya, gede cincin. Terus pakai kalung gini, ada gigi macan, tahu nggak? Gigi macan yang taring-taring macan, nih kalung kayak biji tasbih sini taring macan. Kira-kira nih, antum ada bad feeling nggak sama orang ini? Perasaan buruk nggak sama orang ini? Imma antum mikir nih orang jahat, nih orang kasar, atau nih dukun. Mesti gitu. Ada firasat gitu, tapi gimana itu? Nggak ada bukti juga. Cuman ini kayak kuat banget indikasinya gitu. Ya. Terus nih coba contoh lain. Misal ada masjid, kemudian masjid pinggir jalan raya gitu. Jalan raya ada dua kanan kiri lah mobil lalu lalang di situ. Terus masjid ini bikin di tengah-tengah jalan itu ditancepin beberapa kayu atau beberapa terus ada jaring pancing, yang jaring ini loh, buat nyeser gitu loh, serokan, ya, serokan gitu, ditaruh duit di situ. Oke, menurut antum
Kira-kira tuh semua duit bakal sampai murni nggak ke pembangunan? Itu tumpuk loh di situ ada duit itu berapa? Firasat antum nih, duit atau duit apa? Duit pemancing atau apa? Pemancing tentu itu duit nafkah orang, itu cuma mancingin supaya orang, oh ternyata ada yang situ. Bisa aja tuh duit dari kocek mereka sendiri taruh atau dari kotak amal taruh situ supaya dianggap banyak yang nafkah di situ, banyak yang infak di situ. Tapi sekarang pikir-pikir, kalau infak sih, teknya orang sembarangan naruh sini apa di tengah jalan lagi minta-minta seperti ini, oke lah, taruh duit. Kira-kira taruh 100.000 jadi rebutan nggak kira-kira? Gimana? Rasanya aman nggak perasaan antum nafkah itu? Lebih aman mana? Taruh tromol apa taruh situ? Tromol. Ya. Itu pun kok masjid seperti ini, caranya seperti ini nyari donasi. Kira-kira berapa persen yang bakal sampai ke pembangunan? Sementara ini udah 2 tahun loh ada penjaringan kayak gini. 2 tahun, 3 tahun bahkan. Dan nggak kelar-kelar tuh pembangunan. Firasat antum kira-kira gimana? Ada nggak yang korupsi? Kalau nggak ada yang korupsi, kok masih gini-gini aja bangunannya? Gitu. Allah Ta'ala itu akan memberikan pada kolbu-kolbu hamba firasat-firasat yang kayaknya nggak enak deh sama ini, nggak enak deh sama ini, nggak suka deh sama ini. Tapi sih nggak tahu gitu. Itu kadang-kadang memang dibuat seperti itu. Ya, mau ikut kajian Ustadz Fulan? Enggak deh, nggak tahu kenapa. Enggak jangan. Emang kenapa akhi? Nggak tahu, nggak enak aja. Kenapa antum gak enak? Waktu itu Anda pernah minjem duit 1 juta. Udah bayar belum? Itu dia masalahnya. Itu dia. Ada beberapa ikhwan minjem duit sama ustadznya. Setelah minjem duit, gaib. Langsung gaib, gak hadir. Ayo, taib. Makin dingin ini Pak, Masya Allah. Subhanallah. Oke, cuma sekalian. Ini dingin bikin beku juga ini lama-lama ini. Karena benar-benar nembak langsung ke saya ini. Habis ini pulang lagi, subhanallah. Ini bikin cepet lapar dingin kayak gini mah, Masya Allah. Biasanya habis ini makan bubur, sekarang gak ada makan bubur. Oke, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menuju sedikit dari perkataan sebagian salaf. Perhatikan dalam masalah perceraian. Ada hadis, ada riwayat di sini Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar, anaknya Umar Al-Khattab. Kata Abdullah bin Umar, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Saya punya istri. Saya punya seorang istri dan sangat mencintai istri yang ini. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar yaitu bapak saya membencinya. Saya benci sama mantu sendiri gitu. Faqala li, maka Umar berkata pada saya, "Talliqha." Ceraikan istrimu itu. Fa abaitu. Maka aku kemudian menolak, enggak mau. Fa'ata Umaru an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara. Maka Umar bin Khattab kemudian mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan itu. Saya perintahkan anak saya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ya Rasulullah, saya itu perintahkan anak saya untuk menceraikan istrinya. Saya nggak suka sama mantu saya itu. Jadi Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah SAW. Tapi anak saya itu menolak ya Rasulullah. Berkata Nabi SAW, Umar, talliqha. Ceraikan istrimu. Ngerti, Ikhwan di sini? Faham nggak? Jadi Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ya. Punya seorang istri. Tapi mungkin istrinya punya akhlak yang apa gitu. Enggak disebutkan di hadis.
Umar bin Khattab nggak suka punya mantu seperti ini. Maka kemudian Umar bilang, "Talikha, ceraikan istrimu itu. Jangan sama dia." Tapi Umar enggak mau. Itu saya tetap mau. Maka Umar pun melapor ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan ini, maka Rasul bilang ke Umar, ke anaknya Umar, ceraikan istrimu. Faham gak di sini, Khon? Oke. Mungkin dari hadis ini kemudian dijadikan dalih bahwa bapak punya hak untuk menyuruh anaknya supaya cerai. Ada suatu kisah Ibn bin Hanbal. Beliau berkata, "Inna abi ya'muruni an utalliq." Ada seorang pria datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ini, "Inna abi ya'muruni an utalliqa imrati." Bapak saya menyuruh saya menceraikan istri. Maka Imam Ahmad, la tutalliqha, menceraikan. Maka kemudian orang kaget loh. Wah, fatwa beda nih sama Rasulullah gitu. Maka fatwanya Imam Ahmad beda nih sama fatwanya sama perintahnya Umar gitu kan. Maka kemudian kata orang ini, "Ya wahai Imam, alaysa amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imratah?" Wahai Imam Ahmad, engkau suruh kan istri saya yang disuruh bapak saya ceraikan. Bukankah Umar bin Al-Khattab nyuruh anaknya menceraikan istrinya? Maka kata Imam Ahmad apa? Hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu anhu. Ya, kamu boleh nurut sama bapakmu untuk menceraikan istrimu selama bapakmu itu semanzilah dan semisal Umar bin Khattab. Emang bapakmu siapa? Ada ngerti nggak dua kisah ini jemaah? Satu sama Umar bin Khattab, satunya pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kif, apa yang pelajaran bisa kita petik dari sini, ikhwan? Belum lagi kisah Nabi Ibrahim salam yang nyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Kif, bahwasanya seorang bapak kalau dia menyarankan untuk menceraikan itu boleh-boleh saja. Namun keputusan tetap di anak pada hakikatnya. Kecuali kalau bapak ini semanzilah seperti Nabi Ibrahim atau minimal seperti Umar bin Khattab, khulafa ar-rasyidin lah gitu. Dari segi manzilahnya atau dari segi keulamaan. Gitu loh. Ya, kalau bapaknya dari segi keulamaannya seperti sahabat ulama besar lah gitu. Iya, mungkin punya konsiderasi syariat dan uruf, pintar, mahir, alim, ya mungkin ya bisa kita turutin. Tapi kalau orang tua biasa dan seterusnya karena nggak suka aja memantunya dan enggak. Makanya sebagian bapak, biasa ibu-ibu yang kayak gini malah. Biasa ibu-ibu. Ya Bu ya. Diem langsung. Tidur. Ibu-ibu kadang gitu. Kamu mau aja dikituin sama suami kamu. Udahlah cerai aja, ibu udah nggak tahan. Padahal anak masih tahan, ibunya nggak tahan. Kenapa ibu lah? Abang, ibu nggak mau punya mantu kayak gitu. Tapi kan ibu udah punya. Iya, tapi abis ini nggak mau punya lagi kayak gitu. Kamu ceraikan aja, beneran deh. Kenapa bisa? Kira-kira diturutin nggak? Ya jangan serta merta langsung diturutin. Laki-laki apalagi, jangan teguh dong, jangan mau kemudian dikit-dikit cerai. Ya, kamu itu pria bagus loh, punya istri kayak gitu nggak malu kamu? Udah cari istri lain, pisah sama dia. Itu jangan langsung serta merta siap Bu. Ya pulang ke rumah, kalimat cerai gimana ikhwan? Saking nggak pernah cerainya, jadi nggak tahu kalimat cerai.
sayang, lo gua N. Itu kalimat cerai bukan? Itu kalimat kinayah namanya. Tidak straight cerai. Kembali dan indikasi. Kalimat lo, gua, N. Itu kalimat dilihat. Kalau maksud dia cerai, cerai. Kalau maksudnya bukan cerai, maka bukan cerai. Tergantung niatan dan indikasinya apa. Kalau indikasinya lagi marahan nih, ya tongkar, tapi tongkarnya pakai bahasa gaul, lu kayak gitu lo ya, gitu kan, dan seterusnya. Pada akhirnya si suami akhirnya lo, gua, N. Lagi kita, maka ini indikasi perceraian sah, terjadi perceraian, gitu. Kayak gitu. Oke. Kak, hati-hati dengan ini ya. Jangan sampai orang tua get involved kemudian berikan masukan yang mempengaruhi rumah tangga anaknya sehingga hancur dan menyesalnya nanti, apalagi kalau udah punya anak. Begitu jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak? Di dapat parfum ada nggak barisnya, Pak? Yang depan-depan, yang belum dapat parfum bisa. Yang depan-depan, tolong tunjuk tangan. Boleh nih, ambil aja sendiri dah ya, daripada tuh. Tolong ambil sendiri. Yang belum dapat, yang udah dapat. Ibu-ibu ada nggak ya bu yang udah dapat, belum dapat parfum di atas? Tapi ada berapa doang ini buat ibu-ibu nih? Nih coba. Yang belum dapat, tapi yang duduknya paling depan, gitu. Karena kalau yang belakang-belakang itu sisanya doang, sisa tidurnya doang itu biasanya. Apalagi yang nyender dekat jendela, nyender tuh. Ya, kita tanya jawab aja ikhwan. Bagaimana menghadapi orang tua yang pendiam dan seperti berpikir terus? Saya nggak tahu maksudnya pendiam gimana? Pendiam, orang tua pendiam. Seperti gimana? Orang tua pendiam gimana Pak? Orang tua, Pak, Bapak kan orang tua, Bapak ini orang tua pendiam gimana Pak? Orang tua pendiam gimana Pak? Orang tua pendiam dan berpikir terus. Ngelamun? Enggak, ini penyebabnya apa pendiam ini ya? Saya nggak tahu Pak. Ya, makanya. Lebih baik diam, karena takut salah. Apa itu yang dimaksud sini Pak? Saya nggak tahu juga ini Pak. Atau emang karakternya seperti itu? Ada dua alternatif kemungkinan, karena ini sebagian orang tua mungkin karena trauma dengan sesuatu gitu, takut salah atau gimana, akhirnya udahlah diam aja, gitu. Bu, kenapa sih diam aja Bu? Gitu. Ya. Atau mungkin sifatnya pendiam. Ini ada kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama berarti karena ada sebab sebelumnya, ada kejadian atau keputusannya salah atau ada pertengkaran atau ada apa, maka caranya adalah membujuk dan memaafkan atau minta maaf. Itu kalau ada sebabnya. Tapi kalau karakternya memang pendiam dan seperti berpikir terus, ya genetik atau memang tabiat begitu, ya mau digoncang-goncang ya diam aja, mau gimana? Ya saya nggak tahu menghadapi yang seperti ini. Coba kalau orang tua pendiam pikir terus, saya nggak tahu maksudnya. Saya nggak bisa. Gimana Pak? Orang tua pendiam dan berpikir terus. Tuh kan saya jadi ketularan ini, malah saya sambil mikirin gimana orang tua yang pendiam dan berpikir terus.
Kalau memang karena kepikiran, stres dan semisalnya, maka itu ada cara kekeluargaan, ada cara sendiri. Tapi kalau emang itu tabiat, ini saya nggak pikir gimana caranya untuk menghadapinya, ya udah, ini udah tabiat, mau diapain lagi? Ya, saya nggak tahu ini maksudnya yang satu atau yang dua. Ustadz, saya sedih kalau ingat waktu ibu saya masih hidup dan sakit ke rumah sakit, tapi saya tidak bisa antar ibu. Bagaimana saya harus menebus kesalahan saya? Kalau tidak bisa antar karena uzur, ya enggak masalah lah. Ya enggak? Kalau misalnya tidak bisa antar karena terlalu sibuk dunia, ya mungkin menyesal kemudian. Tapi itu bukan kesalahan yang begitu fatal, insya Allah enggak sampai level durhaka. Mudah-mudahan, ya saya enggak tahu konteks lebih detailnya bagaimana, tapi banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang tua, ya, ampunan, keluasan rahmat Allah padanya, sedekah dan wakaf atas namanya, sedekah ke masjid, memberikan makan iftar pada orang-orang yang sedang iftar dengan niatan ini buat orang tua pahalanya. Itu insyaallah itu bakti yang insyaallah besar, insyaallah ya. Bismillah, Ustaz mau tanya bagaimana bentuk bakti seorang perempuan kepada bapaknya apabila dia sudah menikah? Apa yang lebih didahulukan, taat pada suaminya atau pada bapaknya? Kalau dia sudah berada di lingkup suaminya, di rumah suaminya, maka tentu suaminya wajib lebih ditaati daripada bapaknya. Namun kalau misalnya suaminya tinggal di rumahnya, di rumah mertuanya, itu di rumah bapaknya, maka jika terjadi perselisihan antara bapak dengan suami, maka dilihat dari timbang syariat dulu, mana yang benar. Kalau yang benar ada bapaknya, maka diam, kemudian nasihati diam-diam suaminya. Kalau yang benar suaminya, maka diam, jangan tampakkan peroknya anti ke suami, dan punya waktu khusus secara eksklusif untuk nasihatin bapaknya. Gitu. Itu kalau tinggal bareng si bapak sama suami. Gitu. Kadang bapaknya enggak setuju dengan suami anti misalnya. Dilihat. Tapi intinya perempuan diem. Istri diem ketika udah bertengkar, diem. Jangan naburin minyak, jangan. Diam di sini maksudnya jangan pro kepada salah satunya walaupun salah satunya benar, jangan. Dan hendaknya yang dia lerai siapa? Yang dilerai adalah suaminya. Mas, yuk ke kamar aja, mas, udah mas, ayo mas. Bukan bapak yang dilerai, pak, jangan pak, coba jangan pak, jangan. Karena ini rumah dia, gitu loh. Iyalah rumah dia, masa dia yang di Pak jangan terusin atau keluar bapak. Subhanallah. Kan ini rumah bapak gitu kan. Maka suaminya yang ayo mas jangan dibawa ke luar atau ke kamar. Dan jangan tampakkan nasihat pada salah satu pihak yang salah di depan pihak lainnya, jangan. Bapak sih benar tuh kata suami aku, bapak sih kayak gitu, bapak terlalu ini, bapak terlalu ini. Ya, atau sebaliknya. Masih benar kata bapak tuh. Wah, ini susah. Wah, udah susah itu kok itu udah urusnya. Udah perempuan diem sambil melerai suaminya. Itu kalau tinggal bersama atau bapak lagi berkunjung gitu loh. Atau bapak lagi berkunjung ke rumah terus bertengkar. Berkunjung karena pengen bertengkar sama suaminya. Maka suaminya yang dilerai, mas jangan. Karena suaminya pasti lebih muda lah dari bapaknya. Kan anti nggak mungkin nikah sama pria yang lebih tua dari bapak anti kan. Jadi suaminya yang dilerai. Udah mas, ayo mas, masuk mas. Udah mas. Walaupun masnya yang benar. Karena nggak boleh titik pun kita itu memperlihatkan interupsi kita ke orang tua kita di depan orang. Jangan gitu. Itu orang tua kita gitu ya.
Apakah benar seorang mantu tidak durhaka terhadap mertuanya apabila si menantu membuat hati mertuanya sakit karena perkataannya suka membantah dan menyaut ketika dikasih nasihat? Tetap ini nggak benar, nggak bagus. Ya, membantah, menyaut mertuanya. Kalau dikasih nasihat, dikasih nasihat sama siapapun, itu jangan bantah, jangan nyaut, ya, sama ustadz, sama teman. Memang level kedurhakaan terhadap orang tua kandung jauh lebih berbeda, lebih tinggi levelnya, lebih dahsyat, lebih buruk dibandingkan sama mertua. Tapi karena ini mertua ini juga orang yang lebih tua dari kita, maka ada caranya kalau emang kita nggak setuju atau ingin meralatnya. Tapi tidak sampai level durhaka seperti ke orang tua kandung. Dan hendaknya kalau misalnya pasangan anti bertengkar sama mertua, biasanya sama ibu mertua, itu pasangan yang suami anti lah yang anti lerai dan singkirkan, jangan di situ dah. Gitu. Bukan ibunya yang dilawan, bukan. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terhadap anak juga gitu, ikhwan. Gini. Jadi pokoknya ketika ada yang bertengkar di keluarga kita, lihat dari sisi manzilah dan usia. Manzilah itu derajat. Kalau derajat lebih tinggi, ada yang lebih rendah, makin lebih rendah yang kita lerai. Bukan yang lebih tinggi kita lerai. Ya, kayak tadi contohkan mertua dan mantu, ayah dan suami. Nah, begitu pula ke anak. Ibu nih, seorang ibu nih, ini penting banget loh. Anak kadang berantem sama bapak. Saling caut-caut. Ya. Seorang istri atau ibu enggak boleh bapaknya yang diinterupsi. Anaknya lah yang harus dilerai dan disuruh diam walaupun anaknya yang benar. Itu harus dipahami baik-baik. Walaupun anaknya benar, bapak yang salah, tapi anaknya lah yang ibu suruh diam, interupsi, jangan. Udah. Nanti urusan kesalahan bapak biar ibu yang sampein sendiri dengan caranya. Bukan dibalik. Walaupun bapak yang salah. Bapak salah, bapak tuh gini. Jadi anak merasa apa? Ada kesempatan untuk melawan bapak walaupun anak benar. Ini hati-hati, perhatikan baik-baik nih. Ibu-ibu terutama. Karena kadang ibu-ibu udah kesel sama suaminya. Mumpung nih anak juga berantem sama dia, lah gua sama anak sekalian, ayo kita koloni komplotan. Emang gua udah kesel banget sama lu, babe-babe. Untung ada lu, gitu kan. Nggak boleh kayak gitu, Bu. Ya. Karena bagaimana ini bapak, suami, pemimpin keluarga. Harkatnya lebih tinggi. Ketika Anda memprok pada anak, walaupun anaknya benar nih, anaknya benar. Walaupun anaknya benar secara syariat bahkan. Bapak ini munkar secara syariat bahkan. Tapi ketika mereka bertengkar, saut-saut, bukan bapak bu interupsi, tapi anak. Nah, udah, ayo sini sama ibu. Udah. Kamu benar tapi udah, nggak boleh kayak gitu sama bapak. Gitu. Bukan malu makin mikiran. Pas banget nih, gue udah sebel juga sama dia, kesel banget. Tahu nih bapak nih lagi dirasain anak gak bener. Bapak, subhanallah bapak, gedek banget liatnya gitu. Ya, malah makin mikiran. Itu kira-kira gimana perasaan bapak tuh? Ini anak, bini sama aja satu komplotan. Kira-kira bakal ikut nasihat gak? Nggak bakal. Laki-laki malah makin meradang, makin sombong, makin jauh dari hidayah itu malah. Beda kalau misalnya nih istri kemudian berusaha menjaga kehormatan suaminya. Nah, udah nah, ayo kita bapak. Udah jangan kayak gitu sama bapak. Emang bapak salah tapi nggak boleh kayak gitu sama bapak. Ya, ibu aja nanti yang bilang ke bapak. Nah, nanti baru ibu ngomong ke bapak. Pak, lain kali dengar nasihat bapak. Tapi kan gini. Nah, tapi tetap aja bapak akan mencair nanti insya Allah. Karena di situ seorang laki-laki yang melihat istrinya menghargai dia. Dan istri mengajarkan anaknya untuk menghargai dia, itu akan lebih terbuka. Coba kalau dibalik,
Makin kesel itu bapak, makin mikiran, langsung keluar senjata. Oh, Wahabi lo berdua gitu nanti ujung-ujungnya, ya kan? Wahabi lo, cingkrangan gini, lu juga lu ngapain sih pakai jilbab lebar kayak mama lu? Padahal emang mama. Akhirnya ejek-ejek sama bapak, makin jauh dari hidayah pak. Ini yang terjadi pada beberapa keluarga, nggak banyak insya Allah. Manajemen kondisi atau mengkondisikan seorang istri, seorang ibu mengkondisikan anak dan bapak bertemu itu, ini perlu manajemen. Lihat pertimbangan maslahat. Laki-laki itu punya harga diri. Kalau dilacurkan harga diri pada anak, boro-boro dapat hidayah itu laki-laki. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada anak yang sering berbuat kesalahan kepada orang tua, walau orang tua sudah memaafkan, apakah Allah mengampuninya? Kalau kesalahan tersebut dimaafkan oleh orang tua, namun ada kaitan tersebut dengan hak Allah, maka Allah Ta'ala ampuni bagian orang tuanya, bagian kesalahan pada orang tuanya, tapi Allah belum ampuni bagian kesalahannya kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana contohnya? Contohnya begini. Anak ini dibangunin buat subuh. Nak, bangun subuh nak. Apaan sih pak? Nak, bangun subuh, sholat subuh. Pak, lakum dinukum waliyadin. Gitu. Subhanallah. Emang agama lu apa tong? Bapak mah Islam, situ apaan? Sunda Wiwitan gitu loh. Gitu. Nah, di sini ada apa? Ada kesalahan sama orang tuanya. Dimaafkan, orang tuanya maafkan. Ya Allah, maafin anak saya. Ya Allah, maafin anak saya. Tapi ada nggak di sini hak Allah yang terampas? Ada. Itu tentang salat itu ya. Kedua, tetap ada pelanggaran hak Allah, wabil walidaini, sedangkan perintah Allah. Jadi walaupun bapak ini memaafkannya, selama dia tidak bertaubat dari ngangkat suara ke orang tuanya, tetap ada. Tetap ada. Ya begitu. Ya, jadi nggak ringan, tetap nggak ringan. Alhamdulillah bapak sudah maafin kamu, nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya dia belum taubat dari durhaka dia, nggak, tetap dia. Karena mengangkat suara ke orang tua itu durhaka, dan wala taqul lahum uf, itu pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang tua mungkin boleh memaafkan, tapi kalau Allah belum melihat dia bertaubat, belum. Ada sisi dimaafkannya, ada sisi belumnya. Begitu ya kawan. Kayak misal pencuri. Pencuri nih. Ya. Ada seorang laki-laki mencuri 1 juta dari tetangganya. Ya. Tetangganya tahu kemudian, lu nyuri ya? Iya, kenapa emang? Subhanallah. Enggak merasa bersalah. Kenapa? 1 juta doang. Ya. Astagfirullahaladzim. Udahlah ya Allah, maafin dia. Udah itu buat kamu. Ya alhamdulillah buat saya gitu. Ada nggak dia taubat sama Allah untuk nyurinya? Oke, untuk 1 juta dimaafin nggak itu? Dimaafin dari sisi manusiawinya. Tapi di sisi Allah dimaafin nggak dia sebenarnya? Enggak, karena dia belum bertaubat dari mencurinya, gitu loh. Ngerti nggak ya ikhwan di sini? Ini. Dua hal yang berbeda itu. Bagaimana cara mencapai ridho orang tua yang sudah pikun, yang tidak mengenali anak-anaknya, dan apakah beliau wajib sholat, puasa, dan zakat? Untuk sholat tidak wajib kalau dia sudah pikun total. Untuk puasa juga tidak wajib karena dia bukan aqil, bukan yang berakal. Ya, adapun untuk masalah fidyah itu khilaf di antara ulama. Adapun untuk zakat, maka wallahu alam dia tetap wajib zakat. Ya. Siapa yang menzakatinya? Kalau itu zakat fitr, maka yang mengelola keluarga di situ, yang menafkahi keluarga itu, dia yang wajib menzakati atas nama orang tua ini. Kalau itu zakat mal, ini orang tua yang sudah pikun, punya harta yang besar, banyak sampai nisab, maka tetap wajib zakat. Yang menunaikannya adalah perwakilan keluarganya itu, dari harta dari orang tua pikun ini. Jadi kalau zakat, karena zakat ini ibadah maliyah, salat ibadah badaniyah, puasa ibadah badaniyah, zakat ibadah harta. Beda. Kalau harta maka tetap wajib.
Satu, bagaimana kalau ada orang yang jarang sedekah ke orang lain atau tempat lain karena lebih mementingkan orang tuanya? Bagus. Apakah ini pelit? Enggak juga. Dan apakah tidak menjadi fitnah bagi dalam pandangan orang lain? Ya akhi, ini kalau misalnya dia cuma bisa nafkahin orang tuanya, lebih prioritas itu, enggak usah pikirin orang lain. Enggak usah pikirin orang lain. Beneran deh. Udah enggak usah. Perkataan opini orang lain enggak apa-apa. Udah urusan mereka. Sekarang yang penting dia nafkahin semampunya dia ke orang tua. Enggak bisa ke orang lain, ya udah ke orang tua aja, fokus. Ya akhi, kalau misalnya antum lillahi ta'ala nafkahin orang tua, orang insyaallah akan Allah buatkan kalbu mereka itu tidak curigaan sama antum, insyaallah. Insyaallah. Prioritasnya orang tua dan hanya mampu itu, maka Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan, tidak akan di framing antum untuk orang sebagai orang yang bakhil, insyaallah. Dan saya anak perempuan sering gemes, jengkel ke ibu karena selalu percaya dan membela anak laki-lakinya yang suka memanfaatkan kebaikan orang tuanya. Akhirnya anak lainnya jadi korban termasuk saya. Bagaimana sikap tersebut? Kasusnya hutang banyak. Ini gimana ya? Saya anak perempuan ini sering gemes atau jengkel ke ibu karena selalu percaya dan membela anak laki-lakinya yang suka memanfaatkan kebaikan orang tuanya. Akhirnya yang laki jadi korban termasuk saya. Oh, jadi kayaknya nih anak laki-lakinya nih punya banyak utang, terus ibunya yang bayarin. Oh, ini ada beberapa kasus kayak gini, ngeselin bang. Saya aja nih sekarang. Akhirnya anak-anak lain juga kena getahnya, mungkin. Ya paham ada seperti ini. Inilah pentingnya untuk berbuat adil, ya, berbuat adil terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak itu walaupun dia udah bangkotan, rata-rata bangkotan, selama kita itu udah super bangkotan, kalau kita nggak adil, tetap mereka mengenang kita nggak adil. Beneran deh, makanya masya Allah. Ya, atau kita menampakkan atau tampak dari kita kurang adilan, itu tetap akan dikenang anak-anak nggak adil nih bapak atau ibu nih nggak adil. Berat benar, masya Allah. Harus mengorbankan harga diri, kadang-kadang mengorbankan uang, mengorbankan kepemilikan. Nah di sini makanya penting ilmu syariat, ilmu syar'i dan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Ini efek dari apa? Seorang ibu yang memang kurang adil. Akhirnya anak-anaknya lain dongkol melihatnya. Terus gimana dong? Gimana sikap dongkol itu? Ada wajarnya. Tapi ingat, wahai anak, ini bukan dari segi orang tuanya udah tadi tentang itu. Wahai anak, Anda kesel dengan orang tua yang kurang adil sikap terhadap Anda. Ketahuilah bahwa itu hanya serpihan takdir dan bagi kecil yang disabari. Maka ganjarannya ada ke depannya, insyaallah, depan dunia dan akhirat. Sekarang coba, apa sih tidak adilnya ibu atau bapak kepada Anda wahai wanita bangkotan? Hah? Apa coba? Ya pokoknya nggak adil aja gitu. Pokoknya kalau dia misalnya ibu bikin kue nastar 2 toples, 3 toples, 2 toples buat dia, 1 toples buat saya. Astagfirullahaladzim. Cuman gara-gara kue nastar. Ini baru satu sampel ya, satu sampel doang. Enggak, cuma kue nastar. Dari sejak saya kecil sampai saya udah tua. Ya susah adil. Oke, ada nggak yang lebih berharga daripada itu? Pelajaran hidup. Ketika disampelkan oleh Allah Ta'ala, ada orang di keluarga Anda akan menyebalkan, maka janganlah Anda seperti dia. Itulah. Udah selesai Pak Rusdi? Udah selesai. Jam 7 parkiran gini. Gini loh Pak. Di keluarga kita pasti ada bad sample, ada bad fruits. Pasti ada buah yang buruk. Dan semua itu pelajaran supaya kita nggak kayak gitu. Gitu loh. Misalnya orang tua kita kurang adil, ya kita jangan kayak gitu. Ini sampel yang baik ini. Maksudnya sampel yang cocok supaya kita jangan seperti itu. Karena ketika sampel ini nggak ada, boleh jadi kita akan melakukannya. Ya, udah ada yang ngorok, udah kayaknya udah pengen tidur ini. Karena saya juga pengen tidur juga, jadi sepertinya udahlah ya.
Ini saya tadi agak tinggiin suara karena melawan arus. Anda lepas kacamata karena nggak mau ngeliat sebagian dari antum tidur. Iya, Anda nggak mau ngeliat antum tidur. Karena kita lebih baik nggak tahu daripada tahu tapi nyesel, ya nggak? Kayak tuh, udah tuh. Nggak apa-apa, biarin. Kalau antum nggak boleh gitu, biarin nggak apa-apa. Apa antum? Dah, ya. Let's sleep together. Gimana? Mari kita tidur ya. Kayak kasihan anak kasihan antum dan anak kasihan sama diri anda juga ya. Antum enak ikhwan, antum kesini paling Cilodong deket. Antum lompat kodok juga sampai rumah. Yang berbeda masih jauh. Coba anda lihat berapa provinsi coba. Ini yang mana? Udah sampai Kabupaten Bogor. Anda lewat ada di Bubur juga, mungkin lewat Jakarta itu. Habis itu baru Bekasi. Subhanallah, berapa provinsi lewatin? Iya enggak? Masih banyak PR, masih banyak. Di mana masih banyak. Antum beruntung, antum dekat. Harus banyak pikiran di jalanan untuk bisa melekkan mata anak ini. Tapi anak bahagia ngeliat antum yang wajah-wajah antum tuh bersinar ceria. Ya, sebagian redup dan tidur dan hampir sujud, masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Mudah-mudahan bagi yang i'tikaf Allah terima amal salehnya, dan bagi yang beramal saleh di rumah semoga Allah terima. Akhwat ummahat berbakti pada suaminya, pada keluarganya, dan memberikan makan sahur, semoga Allah terima semua amalannya. Bagi yang nanti pulang kampung, baik sebelum Idul Fitr atau setelahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala tuntaskan tujuan baiknya dan sampaikan ke kampung selamat, serta Allah berkati silaturahimnya, luaskan rezekinya, dan buat bahagia keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah semua insyaallah. Amin. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.